Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi. Saya doakan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Di dalam video ini saya akan menemani kalian untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis formasi bidan terampil di Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 20 tahun diantar oleh pihak kepolisian ke UGD Rumah Sakit Adiaksa dengan surat permintaan visum et repertum atau VIR atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi sekitar 5 jam yang lalu. Pasien tampak sangat tertekan dan bingung. Sebagai bidan pertama yang menemuinya, tindakan prioritas apakah yang harus Anda lakukan? A. Segera melakukan pemeriksaan dalam mengidentifikasi cedera secepat mungkin. B. Menjelaskan dengan empati mengenai 3 aspek penanganan medis termasuk kontrasepsi, darurat dan pencegahan infeksi, forensik, pengambilan sampel, dan dukungan psikologis. C. Meminta pasien untuk segera mandi dan membersihkan diri agar merasa lebih nyaman sebelum pemeriksaan. D. Fokus menenangkan pasien dan menunda semua pemeriksaan sampai pasien benar-benar siap secara mental. Atau E. Menanyakan kronologi kejadian secara detail untuk dicatat sebagai bahan visum bagi dokter. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi, pada penanganan korban kekerasan seksual, membangun kepercayaan dan memberikan informasi yang jelas adalah kunci. Pasien berhak tahu apa yang akan terjadi. Jawaban B mencakup 3 pilar penanganan holistik dan menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Ini memberikan pasien kendali dan pemahaman. Memaksa pemeriksaan seperti yang ada dalam opsi A dapat menimbulkan trauma tambahan. Membersihkan diri yang ada pada opsi C akan menghancurkan barang bukti forensik, sedangkan untuk menunda tanpa batas waktu seperti yang ada dalam opsi D dapat merugikan proses hukum dan medis. Itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Seorang tahanan perempuan berusia 30 tahun dengan status kehamilan G2P1A0 usia 34 minggu dibawa ke Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Adiaksa untuk kontrol rutin. Pasien didampingi oleh 2 petugas pengawal. Saat anamnesis, pasien mengeluh gerakan janinnya terasa berkurang sejak kemarin. Manakah tindakan prioritas bidan dalam situasi ini? A. Meminta petugas pengawal untuk menunggu di luar demi menjaga privasi pasien selama pemeriksaan. B. Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ dengan Doppler dan menghitung frekuensinya secara cermat. C. Menanyakan kelengkapan administrasi dan surat pengantar dari rutan sebelum memulai pemeriksaan. Atau D. Memberikan edukasi tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3 kepada pasien dan pengawalnya. Atau E. Menjadwalkan pemeriksaan USG untuk minggu depan agar bisa dievaluasi lebih lanjut oleh dokter. Nah, untuk situasi dalam pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman, yakni melakukan pemeriksaan denyut jantung janin DJJ dengan Doppler dan menghitung frekuensinya secara cermat. Kenapa? Karena keluhan gerakan janin berkurang adalah potensi tanda gawat janin dan merupakan kegawat daruratan obstetri. Prioritas tertinggi bidan tanpa memandang status pasien adalah melakukan asesmen klinis segera untuk menilai kesejahteraan janin. Pemeriksaan DJJ adalah langkah awal yang cepat dan vital. Masalah administrasi seperti ada di opsi C dan privasi yang seperti ada dalam opsi A adalah penting, namun sekunder dibandingkan keselamatan janin. Sedangkan menunda pemeriksaan seperti yang ada di opsi E sangat tidak tepat gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Anda sedang mendampingi dokter spesialis obgyn dalam pemeriksaan seseorang korban untuk kepentingan visum et repertum. Dokter menginstruksikan Anda untuk menyiapkan dan membantu pengambilan beberapa sampel, termasuk usap vagina dan usap rektum. Apakah tanggung jawab Anda yang paling krusial selama proses pengambilan barang bukti ini?
A. Memastikan pasien merasa nyaman dan tidak kesakitan selama prosedur berlangsung. B. Menjaga kesterilan semua alat yang akan digunakan untuk mengambil sampel. C. Memberi label pada setiap wadah sampel secara akurat, memastikan tidak ada kontaminasi silang, dan mendokumentasikan serah terima bukti kepada penyidik. D. Menjelaskan hasil temuan sementara kepada pasien dan penyidik yang menunggu. Atau E. Mencatat semua ucapan yang dikatakan pasien selama prosedur pemeriksaan berlangsung. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam konteks forensik, integritas barang bukti adalah yang utama. Peran bidan sangat vital dalam menjaga chain of custody, rantai penguasaan bukti. Kesalahan pelabelan, kontaminasi antar sampel, atau prosedur serah terima yang tidak terdokumentasi dapat membuat bukti menjadi tidak sah di pengadilan. Meskipun kenyamanan pasien seperti yang ada dalam opsi A dan sterilitas seperti yang ada dalam opsi B penting, aspek legal dari penanganan bukti seperti yang ada di opsi C adalah tanggung jawab yang paling krusial dalam konteks justisial ini. Itu tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Seorang pasien korban kekerasan seksual telah selesai menjalani pemeriksaan dan dokter meresepkan kontrasepsi darurat atau kondar. Saat Anda akan memberikan obat, pasien bertanya dengan cemas, "Suster, bidan, apakah ini obat untuk menggugurkan kandungan? Manakah edukasi yang paling tepat dan menenangkan yang Anda dapat berikan?" "Betul, Bu, ini untuk membersihkan rahim agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan." B. Tenang saja, Bu, obat ini sangat ampuh dan sudah menjadi prosedur tetap di rumah sakit ini. C. Bukan, Bu, obat ini bekerja dengan mencegah atau menunda pelepasan sel telur, jadi bukan untuk menggugurkan. Efektivitasnya paling tinggi jika diminum sesegera mungkin. D. Saya tidak berwenang menjelaskan, Bu, nanti bisa ditanyakan langsung kepada apoteker di depan. Atau E. Ibu tidak perlu tahu cara kerjanya, yang penting diminum saja sesuai anjuran dokter. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Ya, jadi yang C ya. Nah, kenapa? Karena memberikan informasi yang akurat adalah kunci untuk meredakan kecemasan pasien dan meluruskan miskonsepsi. Penting bagi bidan untuk menjelaskan bahwa kontrasepsi darurat bukanlah pil aborsi. Jawaban C memberikan penjelasan mekanisme kerja yang benar, sederhana, dan menekankan pentingnya waktu penggunaan, sehingga memberdayakan pasien untuk membuat keputusan yang tepat. Jawaban A salah secara medis dan etis, sedangkan jawaban B, D, dan E bersifat mengabaikan dan tidak empatik gitu ya. Itu tadi adalah opsi pembahasan dari soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Seorang bayi lahir dari ibu yang merupakan tahanan kasus narkotika menunjukkan gejala putus zat neonatal abstinence syndrome atau NAS, seperti menangis melengking, tremor, dan iritabilitas. Selain memberikan perawatan suportif, pihak penyidik meminta sampel dari bayi untuk tes toksikologi sebagai barang bukti tambahan. Sampel biologis neonatus apakah yang paling baik untuk mendeteksi paparan zat selama di dalam kandungan? A. Darah tali pusat. B. Urin pertama bayi. C. Aspirat lambung. D. Meconium. Atau E. Sampel rambut bayi. Untuk pertanyaan nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, yakni meconium. Jadi meconium adalah tinja pertama bayi yang mulai terbentuk sejak usia kehamilan 12 hingga 16 minggu. Zat atau obat yang digunakan ibu selama trimester kedua dan ketiga akan terakumulasi di dalam meconium. Oleh karena itu, pemeriksaan toksikologi pada meconium memberikan jendela deteksi yang jauh lebih panjang dibandingkan urin atau darah, sehingga menjadi sampel pilihan untuk membuktikan paparan zat intrauterin. Sebagai bidan, mengetahui jenis sampel yang tepat dalam koordinasi dengan tim medis dan hukum. Itu adalah pembahasan untuk
pertanyaan nomor 5. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan mandiri ya teman-teman, yang nanti teman-teman bisa jawab secara mandiri, dan saya harapkan teman-teman memberikan jawaban dan juga pembahasan kenapa teman-teman memilih opsi itu di dalam kolom komentar, sehingga nanti bisa digunakan sebagai bahan belajar tidak hanya untuk teman-teman saja tapi juga untuk teman-teman yang lain gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.